Persatuan di tanah para Firaun. Cahaya matahari Kairo yang keemasan memantul di badan pesawat kepresidenan Indonesia yang baru saja mendarat di Bandara Internasional Kairo. Bendera merah putih dan sang elang emas Mesir berkibar berdampingan, menyambut kedatangan seorang pemimpin yang membawa misi besar. Saat pintu pesawat terbuka, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melangkah keluar dengan gagah. Matanya tajam menatap ke depan, seolah menyadari bahwa kedatangannya ke negeri ini bukan hanya sekadar kunjungan diplomatik biasa. Di bawah tangga pesawat, Presiden Abdel Fattah el-Sisi berdiri dengan senyum penuh arti, didampingi pejabat tinggi Mesir. Prabowo membalas senyum itu, melangkah tegas ke arahnya, lalu menjabat tangan sahabatnya itu dengan erat. "Selamat datang di Mesir, sahabatku," kata el-Sisi dengan suara beratnya. "Terima kasih, Presiden el-Sisi," jawab Prabowo. "Saya datang membawa harapan dan tanggung jawab besar." El-Sisi menepuk bahu Prabowo. "Maka kita harus berbicara panjang lebar. Dunia Islam sedang menunggu." Di belakang mereka, rombongan menteri dan pejabat dari kedua negara mengikuti dengan langkah penuh kehormatan. Dari kejauhan, ribuan rakyat Mesir menyambut dengan antusias. Bagi mereka, kedatangan Prabowo bukan sekadar kunjungan seorang pemimpin negara, tetapi juga simbol harapan bahwa dunia Muslim bisa kembali bersatu. Mobil kepresidenan hitam melaju perlahan melewati jalanan Kairo yang bersejarah, menuju Istana Al-Ittihadiyah, kediaman resmi Presiden Mesir. Di sepanjang jalan, Prabowo melihat bangunan-bangunan tua yang menyimpan jejak peradaban kuno, bercampur dengan hiruk-pikuk modernisasi. Namun, pikirannya tak hanya tertuju pada keindahan kota ini. Dia datang dengan dua misi besar, kerjasama strategis dalam bidang pertanian dan menghidupkan kembali semangat persatuan umat Islam. Indonesia, negeri dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki ketergantungan tinggi pada impor pangan. Sementara itu, Mesir telah berhasil mengubah lahan gurun menjadi tanah pertanian yang subur. Kerjasama ini bisa menjadi tonggak besar bagi kemandirian pangan Indonesia. Tetapi di balik agenda ekonomi, ada sesuatu yang lebih mendesak. Dunia Muslim tengah dipecah belah oleh konflik, kepentingan asing, dan persaingan geopolitik. Negara-negara Muslim yang dulu berdiri bersama kini saling mencurigai. Dan di tengah semua ini, Prabowo melihat peluang besar, menyatukan kembali kekuatan Islam yang selama ini tercerai-berai. Di dalam mobil, seorang ajudan berbisik, "Tuan Presiden, ada laporan intelijen bahwa pihak asing tidak menyukai pembicaraan kita tentang persatuan Muslim." Prabowo mendengus kecil. Tentu saja, mereka selalu ingin kita tetap terpecah belah. Matanya kembali menatap keluar jendela, ke arah Sungai Nil yang mengalir tenang, saksi bisu ribuan tahun sejarah kejayaan dan kehancuran peradaban. Hari ini, dia datang membawa mimpi besar. Tapi dia tahu, musuh-musuh persatuan tidak akan tinggal diam. Misi ini bukan hanya diplomasi. Ini adalah pertarungan. Di dalam Istana Al-Ittihadiyah, sebuah ruangan pertemuan tertutup dipenuhi oleh para pejabat tinggi dari Indonesia dan Mesir. Suasana terasa tegang meskipun pertemuan ini telah direncanakan dengan matang. Di balik agenda resmi yang diumumkan ke publik, kerjasama pertanian dan ketahanan pangan, terdapat diskusi yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya, persatuan dunia Islam. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Abdel Fattah el-Sisi duduk berhadapan di tengah ruangan, ditemani penasihat kepercayaan mereka. Sementara itu, layar besar di depan mereka menampilkan data tentang konflik yang tengah terjadi di berbagai belahan dunia Muslim, Palestina, Suriah, Yaman, hingga ketegangan di Asia Selatan. El-Sisi membuka pembicaraan. Dunia Islam telah lama menjadi sasaran adu domba. Kita diperdaya agar terus berselisih, agar kita tak pernah bisa berdiri sendiri. Prabowo mengangguk. Mereka membuat kita sibuk berperang satu sama lain, sementara mereka mengambil kendali atas sumber daya kita. Seorang penasihat Mesir, Jenderal Ahmed Khaled, membalik sebuah dokumen di hadapannya. "Intelijen kami mendeteksi peningkatan aktivitas mata-mata dari beberapa negara besar sejak kunjungan Anda diumumkan, Tuan Presiden. Ada yang tidak ingin pertemuan ini sukses." Sejenak ruangan itu sunyi. Prabowo meletakkan kedua tangannya di atas meja, ekspresinya tidak berubah. "Saya sudah mengantisipasi ini. Mereka takut jika kita mulai berbicara tentang persatuan Muslim, kita akan menjadi kekuatan yang terlalu besar untuk dikendalikan." El-Sisi menghela napas. Namun, ini bukan tugas yang mudah. Banyak di antara pemimpin Muslim sendiri yang sudah terlalu terikat dengan kepentingan asing.
Prabowo menatap lurus ke arah sahabatnya itu. Maka kita harus mulai dengan langkah kecil, kerja sama pangan, teknologi, dan militer. Jika kita bisa membangun kepercayaan melalui kerja sama ekonomi, kita bisa membangun jalan menuju persatuan yang lebih besar. LCC tersenyum tipis. Saya menyukai caramu berpikir. Tetapi apakah kita siap menghadapi konsekuensinya? Prabowo terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara rendah, namun penuh ketegasan. Saya telah menghabiskan hidup saya di medan perang. Saya tidak pernah mundur dari pertempuran yang benar. Sementara pertemuan berlangsung, di tempat lain di Kairo, sebuah operasi rahasia sedang dilakukan. Di dalam sebuah apartemen tua, 3 pria duduk mengelilingi layar komputer, mengawasi rekaman kamera pengintai yang terpasang di berbagai sudut kota. Salah satu dari mereka, seorang pria berambut cepak dengan aksen bahasa Inggris yang kental, berbicara melalui perangkat komunikasi. Target sedang bergerak sesuai rencana. Mereka benar-benar berpikir mereka bisa menyatukan dunia Muslim, katanya dengan nada mengejek. Dari seberang saluran, suara seseorang terdengar dingin. Pastikan mereka tidak berhasil. Jika perlu, buatlah kekacauan. Pria berambut cepak itu tersenyum samar. Kami sudah menyiapkan sesuatu. Dalam beberapa jam, dunia akan melihat betapa rapuhnya persatuan yang mereka impikan. Di layar komputer mereka, peta kota Kairo terlihat dengan titik-titik merah yang menandai lokasi strategis. Salah satu titik menyala lebih terang dari yang lain, Universitas Al-Azhar, tempat di mana Prabowo dijadwalkan memberikan pidato besok. Tanpa sepengetahuan Prabowo dan LCC, musuh mereka telah lebih dulu bersiap. Mentari pagi menyinari hamparan gurun yang luas di luar kota Kairo, di mana sebuah proyek pertanian ambisius berdiri megah. Prabowo Subianto, didampingi oleh Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, melangkah dengan penuh rasa ingin tahu. Di hadapan mereka, lahan yang dulunya hanya padang pasir kini berubah menjadi ladang hijau yang subur, dipenuhi tanaman gandum, kurma, dan sayuran yang tumbuh dengan sistem irigasi modern. Tanah ini dulunya gersang, kata seorang insinyur pertanian Mesir yang berdiri di dekat mereka. Dengan teknologi pengairan bawah tanah dan desalinasi air laut, kami menghidupkan kembali tanah yang mati. Prabowo mengangguk, memperhatikan sistem irigasi yang mengalirkan air ke setiap sudut ladang. Indonesia menghadapi tantangan serupa, banyak lahan pertanian yang masih bergantung pada cuaca dan teknologi lama. Jika metode ini bisa diterapkan di Indonesia, bukan tidak mungkin negeri ini bisa menjadi negara swasembada pangan, bahkan mengekspor hasil pertaniannya sendiri. LCC menoleh ke arah Prabowo. Bayangkan jika kita bisa menerapkan ini di Indonesia. Di Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara. Umat Islam harus mandiri dalam pangan. Tanpa ketahanan pangan, kita tidak bisa bicara tentang kekuatan politik. Prabowo tersenyum tipis. Saya tidak hanya membayangkan, saya melihat masa depan di sini. Namun, di tengah pembicaraan serius mereka, seorang ajudan mendekat dengan wajah tegang, berbisik ke telinga Prabowo. Tuan Presiden, ada laporan bahwa kelompok tak dikenal sedang merencanakan sesuatu. Target mereka bisa jadi acara pidato Anda di Universitas Al-Azhar. Wajah Prabowo seketika mengeras. Dia sudah menduga ada pihak yang tidak senang dengan misinya di Mesir. Sementara Prabowo dan LCC masih berada di ladang pertanian, di sudut lain Kairo, seorang pria berjas hitam tengah berbicara di telepon dengan nada tergesa. Mereka sudah melihat ladang pertanian, dan mereka akan membawa teknologi ini ke Indonesia. Jika mereka sukses, dunia Muslim akan lebih mandiri, katanya dengan suara rendah. Dari seberang saluran, suara misterius menjawab. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kita butuh gangguan besar. Pastikan pidato di Universitas Al-Azhar berubah menjadi kekacauan. Pria itu menutup teleponnya dan memberi isyarat kepada orang-orangnya. Mereka mulai bergerak ke berbagai titik di kota, membawa sesuatu yang lebih dari sekadar pesan politik, mereka membawa ancaman nyata. Di ladang pertanian, Prabowo menatap LCC. Kita harus bergerak cepat. Jika ada ancaman di Al-Azhar, saya harus tetap pergi ke sana. LCC menggeleng. Itu terlalu berisiko. Kita bisa menjadwal ulang. Prabowo tersenyum, tatapannya penuh keyakinan. Jika saya mundur karena ancaman, maka mereka menang. Dunia harus melihat bahwa kita tidak takut. LCC akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, tapi kita akan memperketat keamanan. Prabowo menatap kembali hamparan hijau di tengah padang pasir. Pertanian dan pangan adalah kunci kemandirian bangsa. Tetapi sebelum itu,
Ada pertarungan yang harus ia menangkan, pertarungan melawan ketakutan, perpecahan, dan kekuatan yang ingin menggagalkan persatuan Muslim. Di kejauhan, Universitas Al-Azhar sudah bersiap menerima tamu agungnya. Tapi di bayang-bayang, musuh sedang menunggu dengan sabar, siap membuat hari itu menjadi hari yang tak terlupakan dengan cara yang paling berbahaya. Langit Kairo menjelang senja tampak berwarna jingga keemasan, menciptakan bayangan panjang di jalan-jalan kota. Namun, di balik keindahan ini, ada bayangan gelap yang mengintai. Di dalam kamar hotel mewah di pusat kota, seorang pria berjas hitam berdiri di depan jendela, memandang ke arah Universitas Al-Azhar. Dia adalah Daniel Mercer, seorang agen bayangan yang bekerja untuk kekuatan asing yang tak ingin melihat dunia Muslim bersatu. Dari belakang, seorang pria Arab dengan wajah tertutup sorban bertanya dengan suara rendah, "Anda yakin serangan ini akan berhasil?" Mercer tersenyum tipis. Bukan hanya berhasil, ini akan menjadi peringatan bahwa persatuan Islam adalah ilusi. Di meja kecil di tengah ruangan, peta Universitas Al-Azhar terbentang. Beberapa titik merah menandai posisi penembak jitu, bom waktu, dan jalur pelarian. Prabowo Subianto adalah ancaman, lanjut Mercer. Dia bukan sekadar pemimpin Indonesia. Dia adalah simbol. Jika dia berhasil menanamkan ide persatuan Muslim, dunia akan berubah. Dan itu tidak boleh terjadi. Di sisi lain kota, iring-iringan mobil kepresidenan Indonesia melaju menuju Universitas Al-Azhar. Di dalam mobil utama, Prabowo duduk dengan tenang, mengenakan setelan jas hitam dengan peci khasnya. Seorang ajudan berbicara dengan nada khawatir. "Tuan Presiden, ada laporan bahwa situasi di sekitar universitas tidak sepenuhnya aman. Kami bisa membatalkan pidato ini." Prabowo menatap ajudannya tajam. "Berapa kali saya harus mengatakan? Saya tidak mundur karena ancaman." Duduk di sampingnya, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menghela napas. "Anda benar-benar keras kepala, Prabowo." Prabowo tersenyum kecil. "Jika kita takut pada bayangan, maka kita tidak layak memimpin." Di luar, ribuan mahasiswa dan ulama telah berkumpul di halaman Universitas Al-Azhar, menunggu kedatangan sosok pemimpin yang mereka yakini membawa harapan baru bagi dunia Islam. Namun, di antara kerumunan itu, beberapa orang memiliki niat yang berbeda. Di sebuah gedung tua yang menghadap langsung ke panggung tempat Prabowo akan berpidato, seorang pria bersenjata sedang menyesuaikan teropong senapannya. Dia adalah salah satu dari beberapa penembak jitu yang disewa untuk memastikan bahwa pidato ini tidak pernah selesai. Di sisi lain kampus, seorang pria dengan jaket besar berjalan pelan, tangannya menggenggam pemicu bom yang tersembunyi di balik pakaiannya. Di dalam ruang kendali keamanan, agen intelijen Mesir tiba-tiba melihat sesuatu yang mencurigakan di layar pengawas. "Ada pergerakan tak biasa di sektor barat," teriaknya. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, suara ledakan mengguncang udara. Boom! Asap hitam membubung dari salah satu sisi kampus, menimbulkan kepanikan di antara massa. Orang-orang berteriak, berlari mencari perlindungan. Prabowo, yang baru saja turun dari mobil, langsung ditarik ke belakang oleh pasukan pengawalnya. "Serangan! Tuan Presiden, kita harus keluar dari sini." Namun, alih-alih panik, Prabowo justru berdiri tegak, matanya menatap tajam ke arah kerumunan yang mulai kacau. "Inilah yang mereka inginkan," katanya dingin. "Mereka ingin kita takut. Mereka ingin kita percaya bahwa persatuan itu mustahil." El-Sisi yang berdiri di sampingnya berteriak, "Keamanan! Amankan area ini." Di kejauhan, suara tembakan terdengar, baku tembak telah dimulai antara pasukan keamanan Mesir dan para pelaku serangan. Namun, di tengah semua itu, Prabowo tetap melangkah maju. "Apa yang Anda lakukan?" seru seorang ajudan. Prabowo menoleh, sorot matanya penuh keberanian. "Saya datang ke sini untuk berbicara. Dan saya akan tetap berbicara." Di atas panggung yang penuh debu akibat ledakan, dengan mikrofon yang masih berdiri tegak, Prabowo naik ke podium. Meskipun ancaman mengelilinginya, dia tahan ini adalah saat yang menentukan. Asap masih mengepul di udara. Suara tembakan menggema di sekitar Universitas Al-Azhar. Pasukan keamanan Mesir berlarian, mencari sumber serangan, sementara para mahasiswa dan ulama berusaha berlindung dari kekacauan yang tiba-tiba meledak. Namun di tengah itu semua, Presiden Prabowo Subianto tetap berdiri tegak di atas podium, matanya tajam menatap ke arah massa yang panik. "Apa yang Anda lakukan?" seru seorang ajudan yang berusaha menariknya turun. Namun Prabowo hanya mengangkat tangan,
memberi isyarat agar semua orang tenang. Suaranya terdengar lantang melalui pengeras suara, meskipun di kejauhan masih terdengar letupan senjata. Suara bariton itu menggema di seluruh lapangan. Orang-orang yang tadinya berlarian mulai berhenti, menoleh ke arah podium. Bahkan pasukan keamanan yang tengah bergegas pun terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Ini yang mereka inginkan, lanjut Prabowo dengan penuh semangat. Mereka ingin kita takut, mereka ingin kita tercerai-berai. Tapi saya katakan kepada kalian semua, persatuan Islam tidak akan runtuh hanya karena ancaman bayangan. Sorakan mulai terdengar di antara kerumunan. Para mahasiswa yang tadinya gemetar kini mulai tegak kembali. Keberanian Prabowo menular, di balik layar, musuh yang terdesak. Di sebuah apartemen tua, tak jauh dari lokasi kejadian, Daniel Mercer, dalang di balik serangan ini, menyaksikan. Semuanya melalui layar komputer. Apa yang dia lakukan? Gumamnya, tak percaya. Seharusnya ini adalah momen di mana kepanikan menguasai segalanya. Seharusnya Prabowo sudah dievakuasi, meninggalkan kerumunan dalam ketakutan. Tapi pria itu justru berdiri tegak, mengubah keadaan. Dia bukan pemimpin biasa, kata pria bersorban yang sebelumnya berbicara dengannya. Mercer mengepalkan tinjunya. Kita harus mengakhiri ini sekarang. Di layar komputer, salah satu titik merah masih menyala, penembak jitu masih di posisi. Di atas sebuah gedung tua, seorang pria berbaju hitam mengambil posisi. Senapan berlaras panjang terarah langsung ke podium tepat ke arah Presiden Indonesia. Dari teropongnya, dia bisa melihat dengan jelas wajah Prabowo yang sedang berpidato dengan penuh keyakinan. Ini kesempatan terakhir, suara Mercer terdengar di telinganya melalui radio komunikasi. Sang penembak mengatur napasnya, jemarinya mulai menarik pelatuk. Tapi sebelum dia sempat menembak, dor! Tiba-tiba, darah muncrat dari kepalanya. Tubuhnya terhuyung lalu jatuh dari gedung, menghantam tanah dengan suara mengerikan. Di seberang gedung, seorang agen intelijen Mesir menyimpan senapannya. Target netralisasi, katanya dingin melalui radio. Di lapangan Universitas Al-Azhar, pidato Prabowo terus berlanjut. Kita, umat Islam, telah terpecah belah terlalu lama. Mereka telah membuat kita berperang satu sama lain, sementara mereka merampas kekayaan kita. Tapi hari ini, kita katakan cukup. Dunia Islam harus bersatu. Kita harus berdiri bersama. Sorakan membahana. Para ulama berdiri. Mahasiswa mengangkat tangan ke udara. Pesan Prabowo bukan hanya terdengar di Kairo, tetapi juga disiarkan ke seluruh dunia. Di Jakarta, rakyat Indonesia menonton dengan haru dan kebanggaan. Di Palestina, di Turki, di Pakistan, di Afrika Utara, jutaan umat Muslim menyaksikan seorang pemimpin yang berani berdiri di tengah ancaman, tanpa rasa takut. Di balik layar, musuh-musuhnya menyadari sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Prabowo tidak hanya selamat. Dia telah menjadi simbol. Langit Kairo telah kembali tenang. Asap yang tadinya membubung kini mulai menghilang, menyisakan aroma mesiu dan debu di udara. Pasukan keamanan Mesir telah mengamankan lokasi, dan mayat-mayat para pelaku serangan telah dikumpulkan. Namun, di atas panggung Universitas Al-Azhar, Presiden Prabowo Subianto tetap berdiri tegak. Di hadapannya, ribuan orang masih bersorak, menyebut namanya, meneriakkan dukungan mereka. Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar insiden. Ini adalah momen kebangkitan. Di kursi tamu kehormatan, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menatap Prabowo dengan mata penuh arti. Dia tahu bahwa sahabatnya ini telah melewati ujian kepemimpinan sejati. Prabowo mengangkat tangannya, dan masa pun mulai hening. Saudara-saudaraku, suaranya bergema melalui pengeras suara, hari ini kita menyaksikan bahwa ada kekuatan yang ingin melihat kita terpecah. Mereka mencoba membuat kita takut. Mereka mencoba menghancurkan semangat kita. Tapi lihatlah kalian sekarang. Apakah kalian takut? Tidak. Suara ribuan orang menggema seperti petir. Prabowo mengangguk. Persatuan Islam bukanlah mimpi. Ini adalah kenyataan yang harus kita perjuangkan. Kita harus mulai dari hal paling mendasar, kedaulatan pangan, teknologi, dan kekuatan ekonomi. Jika kita bisa berdiri di atas kaki sendiri, mereka tidak akan bisa lagi mengendalikan kita. Sorakan kembali membahana. Di seluruh dunia, jutaan umat Muslim menyaksikan pidato ini secara langsung melalui televisi dan media sosial. Dari Palestina hingga Turki, dari Indonesia hingga Afrika, Prabowo telah menjadi simbol harapan baru bagi dunia Islam. Sementara itu, di sebuah tempat rahasia di Kairo,
Daniel Mercer, dalang di balik serangan ini, mendengarkan pidato Prabowo dengan wajah pucat. Dia tidak percaya, segala rencana mereka gagal total. Seorang rekannya, pria Arab bersorban, berkata dengan suara rendah, "Kita sudah kalah." Prabowo tidak hanya selamat, dia telah memenangkan hati umat Muslim. Mercer menggertakkan giginya. Kita akan lihat seberapa lama dia bisa bertahan. Namun dalam hati, dia tahu, pertarungan ini sudah selesai. Prabowo telah menjadi lebih besar dari sekadar seorang presiden. Dia kini adalah simbol persatuan Muslim. Setelah situasi terkendali, Prabowo dan LCC kembali ke Istana Al-Ittihadiyah untuk pertemuan tertutup. LCC menatap Prabowo dalam-dalam. "Anda menyadari apa yang baru saja Anda lakukan, bukan? Anda telah menyalakan api yang tidak akan mudah dipadamkan." Prabowo tersenyum tipis. "Api yang kita nyalakan bukan untuk membakar, tetapi untuk menerangi jalan kita." LCC tertawa kecil. "Lalu apa langkah kita selanjutnya?" Prabowo menarik napas dalam. "Indonesia dan Mesir harus memimpin gerakan ini. Kita mulai dari kerjasama pangan dan teknologi. Jika kita bisa mandiri dalam pangan dan energi, kita bisa mandiri dalam politik, dan dari situ, kita bisa membangun jalan menuju persatuan Islam yang sejati." LCC mengangguk, ekspresinya penuh keyakinan. "Baik, maka kita akan memulainya hari ini." Mereka pun berjabat tangan menandai awal dari babak baru dalam sejarah dunia Islam. Di seluruh dunia, resonansi pidato Prabowo menggema. Para pemimpin Muslim mulai melihat peluang baru untuk kerjasama. Para rakyat jelata mulai percaya bahwa persatuan bukanlah sekadar ilusi. Di Jakarta, di Istanbul, di Gaza, di Mekah nama Prabowo Subianto kini disebut bukan hanya sebagai Presiden Indonesia, tetapi sebagai tokoh yang menyalakan harapan baru bagi umat Muslim sedunia. Dan di Kairo, di jantung peradaban Islam, langkah-langkah baru sedang disiapkan. Karena hari ini, dunia Islam telah bangkit kembali. Malam telah larut di Kairo, tetapi di dalam Istana Al-Ittihadiyah, lampu-lampu masih menyala terang. Di sebuah ruangan besar dengan dinding berhiaskan kaligrafi emas, Presiden Prabowo Subianto duduk bersama Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan para pemimpin Muslim lainnya. Setelah serangan di Universitas Al-Azhar, dunia terguncang. Apa yang seharusnya menjadi insiden yang menakutkan, justru menjadi momentum kebangkitan. Di luar istana, massa masih berkumpul, meneriakkan nama Prabowo dan menyerukan persatuan Islam. Dari Jakarta hingga Istanbul, dari Mekah hingga Palestina, gema harapan telah menyebar. Prabowo menghela napas dalam, menatap peta Timur Tengah dan Asia yang terbentang di hadapannya. "Kita sudah terlalu lama terpecah. Jika kita ingin dunia Islam bangkit, kita harus mulai dari hal yang paling mendasar, kedaulatan pangan, energi, dan teknologi." LCC mengangguk. "Kita akan membangun aliansi ekonomi yang tak tergoyahkan. Bukan hanya sekadar retorika, tetapi tindakan nyata." Seorang pemimpin dari Turki berbicara, "Negara-negara Muslim memiliki sumber daya yang melimpah, tetapi selama ini kita biarkan mereka dikuasai oleh pihak luar. Saatnya kita yang menentukan masa depan kita sendiri." Prabowo menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara penuh keyakinan, "Hari ini bukan sekadar pertemuan. Hari ini kita menulis sejarah." Sementara itu, di sebuah lokasi rahasia, Daniel Mercer, dalang serangan yang gagal, duduk di dalam ruangan gelap. Matanya menatap layar televisi yang menyiarkan pidato Prabowo. "Apa yang kita lakukan sekarang?" Suara rekannya terdengar di belakangnya. Mercer tersenyum tipis, tetapi bukan senyuman kemenangan, melainkan kegetiran. "Kita tidak bisa menghentikannya sekarang. Dia bukan lagi sekadar pemimpin Indonesia. Dia telah menjadi simbol. Mereka tahu bahwa apa yang terjadi di Kairo hari ini akan tercatat dalam sejarah, dan mereka kalah." Beberapa hari kemudian, Prabowo bersiap untuk kembali ke Indonesia. Sebelum meninggalkan Mesir, dia berdiri di depan ratusan ribu orang yang berkumpul di Kairo, memberikan pidato terakhirnya. "Dunia Islam bukanlah bangsa yang lemah. Kita bukan bangsa yang harus tunduk pada kepentingan asing. Kita adalah peradaban yang pernah menjadi pusat ilmu, perdagangan, dan kekuatan dunia. Dan sekarang saatnya kita bangkit kembali." Sorakan membahana. Prabowo melanjutkan, "Persatuan tidak akan datang dengan mudah. Akan ada rintangan, akan ada ancaman. Tetapi selama kita tetap teguh, tidak ada kekuatan di dunia yang bisa menghentikan kita." Di antara kerumunan, seorang mahasiswa muda meneteskan air mata.
Dia tahu bahwa dia sedang menyaksikan sejarah yang akan dikenang berabad-abad kemudian. Ketika pesawat kepresidenan Indonesia lepas landas dari Kairo, Prabowo duduk di kursinya, memejamkan mata sejenak. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru permulaan. Di bawahnya, dunia masih bergejolak. Tetapi di hatinya, dia yakin takdir telah ditentukan. Hari ini, di tanah para Firaun, di bawah bayang-bayang piramida yang telah menyaksikan peradaban besar lahir dan runtuh,